Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karimil azizir rahim. والطريق إليه واضح للقاصدين والدليل عليه لائح للناظرين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فيا أصحاب الفضائل hadaratil mukarramin, para alimil ulama, para kuyaha, wabil khusus guru kita bersama Kyai Haji Muhammad Rami, para pimpinan pondok pesantren yang hadir, yang banyak sekali yang hadir, wabil khusus sahibul bait Kiai Hikmatuddin, pimpinan Pondok Pesantren Tarbiyatul Mubtadi'in, Ketua RMI Kabupaten Serang Kiai Haji Abdul Hayy Nasuhi, beserta jajaran lengkap yang hadir. Ini yang hadir formasi lengkap. Ketua Panitia Kiai Haji Egi, Ketua Sanad Kiai Mehmet, dan Sekjen Kang Sofyan Sauri alias Kang Payong. Para hadirin hadirat, para nahdhiyin dan nahdhiyat, para warga NU yang berbahagia, selamat ulang tahun Nahdlatul Ulama yang ke-101. Selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Selamat menjemput kebangkitan Nahdlatul Ulama di abad yang kedua. Malam hari ini adalah malam yang indah, malam yang sejuk. Setelah siang diguyur hujan, namun barokah acara malam hari ini di Pondok Pesantren Tarbiyatul Mubtadi'in, acara Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad, acara ulang tahun Nahdlatul Ulama yang ke-101, juga deklarasi sanad santri Nahdliyin. Hujan pun tidak turun, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tahun ini ulang tahun Nahdlatul Ulama bertema memacu kinerja memenangkan Indonesia. Memacu kinerja memenangkan Indonesia. Nahdlatul Ulama sangat kecil untuk dibawa untuk memenangkan seorang capres. Nahdlatul Ulama lebih besar dari hanya capres. Betul? Nahdlatul Ulama senantiasa menjaga Indonesia, dan tahun ini Nahdlatul Ulama
akan memenangkan Indonesia. Nahdlatul Ulama sebagai pewaris dari nilai-nilai keislaman yang diturunkan oleh leluhur kita para wali songo, yang Islamnya diwarisi oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kearifan lokalnya diwarisi dari leluhur-leluhur kita bangsa Nusantara. Bangsa Nusantara yang besar, bangsa Nusantara yang peradabannya tinggi. Ketika Eropa masih dalam kegelapan, bangsa Nusantara sudah dapat membangun situs Gunung Padang yang masih hari ini kita bisa saksikan. Ketika bangsa Eropa, bangsa Arab masih nomaden bersuku-suku, bangsa Indonesia sudah mampu untuk membangun candi-candi besar di tanah air kita. Ketika hari ini bangsa-bangsa di dunia begitu sibuk untuk mencari format pemersatu bangsanya, maka sejak didirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, bangsa Indonesia sejak kemerdekaannya langsung mendapatkan common platform. Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, berbagai macam agama, daratannya dibelah oleh lautan, pulaunya yang 17.000 tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tapi bangsa yang begitu besar itu, tetapi bangsa yang beragam itu dapat dipersatukan oleh common platform, yaitu Pancasila. Pancasila adalah sebuah pusaka legasi dari leluhur kita yang dengannya kita mampu untuk hari ini bertahan dalam peradaban dunia, geopolitik global, dalam ketentraman, dalam keharmonisan, dan dalam kedamaian. Afghanistan yang hanya beberapa suku sampai hari ini masih berperang. Somalia yang hanya satu suku hari ini masih berperang. Arab Saudi dan Yaman sama-sama orang Arab hari ini masih berperang. Kita bangsa Indonesia, di sana ada Jawa, di sana ada Sunda, di sana ada Batak, di sana ada Melayu, di sana ada Maluku, di sana ada Sambas, di sana ada Banjar, di sana ada Dayak, di sana ada Goa, di sana ada Makassar, di sana ada Papua, di sana ada Nusa Tenggara Barat, di sana ada Bali, di sana ada Madura, di sana ada Jawa. Tetapi dengan keragaman kita bisa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika dengan lambang burung Garuda, dengan dasar negara Pancasila. Inilah yang harus kita jadikan sebuah pelajaran. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi dari Tuhanmu yang akan kau dustakan? Ibu-ibu, hari ini negara di dunia banyak yang kelaparan, tapi Indonesia tidak ada orang kelaparan.
apalagi kalau mau pemilu, betul? Minyak goreng ngelambak, BLT ngelambak, dari calon-calon dewan banyak, betul? Tanah kita ini untuk makan bangsa Indonesia yang 270 juta cukup. Di Afrika banyak orang yang tidak bisa makan karena tanah mereka ketika ditanami oleh tanaman tidak bisa tumbuh. Ditanami padi aya China, ditanami singkong nggak tumbuh, ditanami korma tidak tumbuh, ditanami apapun jengkol pulang kaling tidak bisa tumbuh, komodoi duren jeung rambutan. Tapi alhamdulillah kita tanah air Indonesia alhamdulillah melimpah ruah, rambutan, duren, padi dan lain sebagainya. Maka abad kedua Nahdlatul Ulama, NU di abad kedua sama dengan NU di abad pertama. NU di abad kedua dalam akidah masih ahlu sunnah wal jamaah ala tariqati Abil Hasan al-Ash'ari dan Abi Mansur al-Maturidi. Dalam fikih madhab yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Di dalam tasawuf masih Syekh Junaid al-Baghdadi dan Abdul Qadir al-Jailani. Yang berbeda apa? NU di abad kedua, apa yang berbeda dari NU di abad pertama? Kalau di abad pertama NU didirikan untuk mengawal bangsa Indonesia menuju kemerdekaannya, kemudian bagaimana mempertahankan kemerdekaan, kemudian bagaimana membangun bangsa, kemudian bagaimana mengawal NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 45. Maka di abad kedua ini Nahdlatul Ulama ingin mendharma baktikan bagaimana ikut serta di dalam perdamaian dunia dengan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi di abad kedua Indonesia dengan Nahdlatul Ulamanya, di abad kedua NU ini ingin berperan aktif sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana kita di atas bumi yang satu ini, di tengah-tengah perbedaan ras, di tengah-tengah perbedaan suku, di tengah-tengah perbedaan agama, bahwa kita masih mempunyai satu kesatuan, yaitu kita sama-sama keturunan Adam. Nahnu abna'u rajulin wahidin. Kita adalah anak daripada satu ayah. Siapa itu? Nabi Adam alaihi salam. Bagaimana peperangan di atas dunia ini harus dihapuskan. Bagaimana penjajahan di atas dunia ini harus dihentikan. Bagaimana kedamaian kita sesama anak cucu Nabi Adam harus dinomorsatukan. Kita ada masalah antar bangsa, antar negara, masing-masing mempunyai geopolitik, tetapi bukan berarti kita harus berperang, saling bunuh-membunuh. Inilah yang ingin dikawal oleh Nahdlatul Ulama, ingin membantu negara kita dalam menjalankan amanah Undang-Undang Dasar 45 untuk ikut serta di dalam rangka menjaga ketertiban dunia. Fikihnya pun sekarang yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama adalah fikih peradaban. Fikih
bagaimana kita menata dunia dalam insijam, dalam keharmonisan. Kalau malam hari ini kita berisra mi'raj kepada Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah dalam rangka bagaimana kita mengambil hikmah dari Isra Mi'raj, yaitu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan, manusia bisa mi'raj ke alam semesta yang lain, yaitu di atas sana di langit yang ketujuh. Ini tantangan bagi santri-santri NU, bagi umat Islam. Jangan hanya masalah ibadah, jangan hanya masalah akidah. Agama Islam itu juga selaras dengan ilmu pengetahuan. Rangsangan dari peristiwa Mi'raj, manusia harus sampai ke luar angkasa. La tanfuduna illa bisultan. Tidak akan bisa menempuh alam semesta yang lain kecuali dengan kekuatan. Apa kekuatan? Kekuatan adalah ilmu pengetahuan. Makanya wong kene kudu duwe ilmu pengetahuan. Kalau harus punya ilmu pengetahuan berarti harus belajar. Harus belajar. Kalau harus belajar, tinggalkan kemalasan. Anak kita harus dipesantrenin, anak kita harus dipondokin. Lulus SMP, lulus aliyah, jangan langsung dipesantrenin di Dikomas, tapi langsung suruh mondok lagi, suruh kuliah. Ada yang kuliah di IAIN, ada yang kuliah di UI, ada yang kuliah di ITB, ada yang kuliah di ITS, ada yang kuliah di IPB dan lain sebagainya. Inilah hikmah daripada Isra dan Mi'raj. Itu Nabi Muhammad naik ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala, dibawa ke langit. Di sana di langit yang ketujuh ada sebuah keadaan di mana Jibril saja tidak bisa sampai di tempat itu. Hanyalah al-ma'dzun, orang yang diizinkan yang bisa sampai, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau hari ini ada wali, disebut orang wali ngaku-ngaku mi'raj ke langit dengan jasad dan ruhnya, fal ta'lamu bi annahu min akhzabil kadzibin. Fa'lamu bi annahu min akhzabil kadzibin. Ketahuilah kalau ada orang yang mengatakan bahwa dirinya telah dimi'rajkan oleh Allah sampai ke langit yang ketujuh, sampai bertemu dengan Allah, sebelumnya dibelah dadanya, kemudian dibawa ke langit yang ketujuh, kemudian seperti persis Nabi Muhammad, ketahuilah bahwa dia adalah pendusta yang besar. Na'udzu. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada orang-orang yang hari ini menjajakan leluhur begitu tinggi. Sesuatu yang tidak terjadi kemudian dibikin-bikin ceritanya. Bisa mi'rajlah ke langit 70 kali dalam semalam. Kemudian katanya kalaulah neraka itu sudah menyala-nyala, maka neraka itu akan pupus, akan padam hanya oleh doanya, hanya oleh tiupannya dan sebagainya. Dan ternyata ini adalah upaya di mana mereka ingin menjadikan bangsa Indonesia sebagai bagian hanya menjadi anak buahnya dalam kehidupan. Ini yang harus disadari terutama oleh sanad. Santri Nahdiyin. Ini santri Nahdiyin yang dimaksud sanad fi hadzal makan as-sanad alladhi
huwa jam'iyatun li at-tullab min ahli jam'iyati Nahdlatul Ulama. Jadi sanad tidak boleh menjadi sebuah organisasi yang kemudian melawan organisasi semangnya, yaitu Rabita Ma'ahid Islamiyah. Seperti juga Rabita Ma'ahid Islamiyah tidak boleh melawan PWNU, melawan PCNU, melawan MWCNU. Rabita Ma'ahid Islamiyah yang ada di tingkat MWC tidak boleh berbeda dengan MWC-nya. RMI di tingkat PC tidak boleh berbeda dengan PC-nya. RMI di tingkat PW tidak boleh berbeda dengan PW-nya. Ini adalah aturan mainnya. Jadi ini perlu ada koordinasi. Walaupun sanad ini adalah bukan bagian langsung dari organisasi Nahdlatul Ulama, tetapi karena didirikan oleh anggota-anggota RMI, maka harus dilihat bagaimana sebenarnya pandangan-pandangan Nahdlatul Ulama dalam keorganisasian. Di dalam sikap-sikap tertentu ini harus sesuai juga nanti sanad dengan sikap-sikap RMI, dengan sikap-sikap PC, dengan sikap-sikap PBNU. Hari ini ada orang yang ingin menggembosi Nahdlatul Ulama. Dia ngaku Nahdlatul Ulama, dia bagian dari Nahdlatul Ulama, tetapi kemudian dia menggembosi Nahdlatul Ulama. Dia bikin organisasi lain, tetapi kemudian dengan membawa nama warga Nahdliyin, dia kemudian mencaci maki ulama-ulama NU. Dia mencaci maki PBNU. Ini yang harus dihindari. Seperti yang sedang membela Nasab Ba'lawi, yaitu Idrus Romli. Ini dia adalah pentolan daripada Nahdlatul Ulama garis lurus. Begitu getol, NU sudah fikih peradaban, NU sudah abad kedua, dia masih dengan taklid buta membela Nasab Ba'lawi dengan kitab abad 9. Kemudian mengatakan, kalau sudah ditulis oleh ulama, maka ini berarti muktabar. Dia tidak tahu kalau yang namanya berita itu mahtamala sidqa wal kadiba. Bisa benar, bisa juga dusta. Bisa benar, bisa salah. Maka oleh karena itu, setiap berita, kata Al-Quran, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada sebuah berita yang belum jelas, maka perlu di cross check. Cara meng-cross checknya apa? Cara meng-cross checknya dengan melihat kitab-kitab di mana berita itu disebutkan pada abad berapa. Kalau misalnya kita bermain media sosial di grup WA, kemudian ada seorang yang ngirim video, Kabupaten Serang banjir 2 meter. Betul atau tidak berita itu? Kita jangan langsung share ke teman kita, Bu. Kita jangan share ke grup lain, tapi kita lihat di Google searching. Banjir Serang 2 meter. Kita ketik itu Google searching, kemudian kita lihat. Ternyata betul Serang pernah 2 tahun lalu ada banjir 2 meter, tapi bukan hari ini. Itu namanya cross check. Kayak Kiai Idrus Romli mengatakan bahwa Nasab Ba'lawi pada abad 9 telah ditulis dalam kitab Tabaqatul Khawas. Yang ditulis adalah Ahmad bin Isa yang lahir dan wafat pada abad ketiga. Dia diketahui berada di Madinah pada sekitar tahun 245 Hijriah. Kalaulah umpamanya dia ada di abad ketiga,
maka kemungkinan besar kematiannya sekitar tahun 300 Hijriah. Dengan kita mengkonfirmasi di kitab-kitab nasab abad ketiga, maka kita akan mengetahui dia mempunyai anak berapa. Kita ambil kitab-kitab nasab yang ada di abad ketiga, karena dia hidupnya di abad ketiga. Setelah dilihat di abad ketiga, misalnya kitab Sirri Silsilatil Alawiyah, di sana ada nama Ahmad bin Isa, tetapi tidak ada nama anak-anaknya. Kemudian di abad keempat kita bisa lihat, di abad kelima nanti kita bisa lihat ada 3 kitab di situ yang berjejer sudah ditulis oleh ulama. Tahdhibul Ansab, Muntaqilatul Talibiyah, kemudian kitab Al-Majdi. Di sana disebutkan tidak ada Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Maka berita-berita yang ada di abad 9 yang ditulis oleh ulama itu bisa jadi karena ada informasi yang salah dia dapatkan. Tidak bisa kita kemudian dalam ilmu sejarah disamakan dengan ilmu fikih. Ini Kiai Idrus Ramli tidak bisa membedakan mana beda ilmu sejarah sebuah berita dengan ilmu fikih. Katanya di Nahdlatul Ulama kalau Bahsul Masail itu cukup ada keterangannya, hukumnya di kitab-kitab Mu'tabar. Betul kalau itu masalah fikih. Ada ulama mengatakan dalam satu kitab, maka kita bisa mengambilnya sebagai hujjah. Kita bisa mengambilnya sebagai dalil untuk kemudian menjadi rujukan di dalam Bahsul Masail. Tetapi dalam sejarah, sejarah itu riwayat. Sejarah itu bukan pemikiran. Sejarah itu perlu referensi. Kalau pikiran, pendapat ulama itu tidak perlu referensi. Karena ayat Al-Quran yang dipahami oleh seorang ulama, maka pemahamannya itu menjadi pendapatnya. Ketika pemahaman itu menjadi pendapatnya, maka tidak perlu referensi sebelumnya. Ketika ada ulama abad 9 mengatakan sebuah sikap ilmiah dalam menyikapi sebuah kejadian, sebuah realitas, maka disitulah kemudian dapat dijadikan rujukan. Dalam kitab abad ke-9 ada ulama yang pernah bersikap ilmiah berpendapat A. Tetapi kalau sejarah tidak bisa. Ada 2 orang yang menurut saya pembela nasab Ba'lawi ini bagus. Yang pertama adalah Kiai Idrus Ramli, yang kedua adalah Rumel Abbas. Ramli Abbas. Ini Ramli Abbas ini nama aslinya Ramli, tapi dia tawadhu kemudian ditasgir menjadi Rumail Abbas. Rumail Abbas dari sisi bagaimana sejarah itu kemudian harus dikonfirmasi. Dia setuju dengan saya bahwa nasab Ba'alawi yang begitu syuhra wal istifadah di abad 9 dan abad 10, karena disitulah mulai pengakuannya, perlu ditelusuri adanya bukti-bukti sezaman. Dulu itu dia begitu. Maka dia pergi ke Yordan, dia pergi ke Irak, dia pergi ke Yaman, dia pergi ke Madinah untuk mencari bukti-bukti sejaman tentang Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid, tetapi tidak bisa ketemu. Baru tadi saya lihat di mobil dia udah nyerah. Dia udah nyerah bahwa tidak ada bukti sejaman. Dia nyerah tidak ada bukti sejaman ini adalah tafsir saya. Dari mana saya bisa menafsirkan bahwa Rumel Abbas sudah nyerah? Karena dia sekarang sudah berbicara tentang tidak pentingnya kitab sejaman. Kata Rumel Abbas, dari mana kitab sejaman itu diperlukan? Kalau misalnya sebuah peristiwa harus ada kitab sejaman,
maka akan berbahaya karena sejarah Nabi Muhammad sejarahnya baru ditulis pada abad kedua. Ini Rumel Abbas sekarang turun derajat. Dari tadinya dia seorang al-bahis, seorang peneliti yang berupaya menelusuri sebuah berita dari referensinya, sumber-sumbernya yang jelas. Sekarang dirinya turun derajat menjadi derajat muqallid faqat. Dia turun derajat menyamakan dirinya dengan Kiai Idrus Romli, dengan Ustadz Wapi dan lain sebagainya, yang hanya mencukupkan diri dengan berita walaupun berita itu bertentangan dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Seperti kita ketahui, abad ke-6 sudah tegas, kedua Ali dan ketiga Husain itu sudah tegas. Kalau ada di abad ke-9 kitab Tabaqatul Khawas bertentangan dengan kitab yang ada di abad ke-6, maka abad ke-9 ini dianggap berita hoak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan bukti-bukti sumber-sumber di dalam kitab yang ada di waktu yang satu masa atau waktu yang paling dekat waktunya dengan kejadian itu. Maka hadirin, selain daripada itu, mereka juga sekarang sedang berusaha menghancurkan pagar-pagar tes DNA. Katanya tes DNA itu menurut hasil musyawarah ulama-ulama fikih di Saudi tidak bisa dijadikan sebagai rujukan di dalam penetapan nasab. Betul tidak bisa dijadikan rujukan dalam penetapan nasab, tetapi menurut Nahdlatul Ulama sesuai dengan hasil Bahsul Masail Muktamar ke-31 di Boyolali, tes DNA bisa untuk dijadikan landasan dalam menafikan nasab. Kalau seorang anak tidak sama DNA-nya, kalau seorang anak tidak sama DNA-nya dengan ayahnya, maka ayahnya ini bisa menafikan anaknya itu. Rujukan kita adalah ulama-ulama kita. Ulama-ulama Indonesia tidaklah lebih bodoh daripada ulama-ulama Timur Tengah hari ini. Ulama-ulama kita tidak lebih kredibel. Kata orang-orang itu tidak bisa. Bisa jadi hari ini ulama-ulama kita lah ulama yang kredibel daripada ulama-ulama lainnya. Yang hafal kitab Alfiyah lebih banyak di Indonesia. Yang tamat kitab Sahih Bukhari lebih banyak di Indonesia. Yang tamat Jam'ul Jawami lebih banyak di Indonesia. Yang ahli di dalam tata bahasa tadi, syair-syair sanad itu dibikin dalam bahasa Arab, dalam bahar kamil, begitu bagus dan sempurna. Kenapa kita harus inferior sebagai bangsa Indonesia dalam sikap keagamaan, dalam pendapat fikih harus merujuk pada ulama-ulama Timur Tengah? Kita punya lembaga Bahsul Masail di Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama telah menetapkan pada tahun 2000-an bahwa tes DNA bisa dijadikan alat untuk menafikan nasab. Inilah para hadirin yang dapat saya sampaikan. Ini kebetulan saya belum istirahat dari Lampung kemudian ke Tangerang. Tadi siang ke acara rapat di Majelis Ulama Indonesia Banten, sampai sore langsung pada waktu berikutnya saya pergi ke Carenang ini. Mudah-mudahan saya berdoa Pondok Pesantren Tarbiyatul Mubtadiin yang menjadi tuan rumah barokah. Banyak santrinya, santri-santrinya jadi ulama semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Salatan taj'alu biha hadal ma'ada
ma'adan mubarakan mamlu'an bil ulumil mubarakah wat talamidatil katsira wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan saya berdoa kepada RMI Kabupaten Serang, pimpinan Kiai Abdul Hayy Nasuhi, untuk lebih bisa bermanfaat bagi warga Nahdiyin, pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Serang. Saya juga berdoa untuk sanad organisasi baru santri Nahdiyin, pimpinan Yai Mehmet ini, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Saya juga berdoa kepada kampung ini, kampung yang telah menjadi saksi acara NU ini akan jadi kampung yang akan lahir dari kampung ini para ulama-ulama besar, para pemimpin-pemimpin bangsa, para pemimpin-pemimpin negara. Dan sesuai dengan permintaan dari panitia untuk meminta ijazah dari kitab-kitab karangan saya mempunyai kitab karangan bahasa Arab yang sudah dicetak 20 kitab. Dan semuanya bisa dilihat di Maktabah An-Nur Timur Tengah, di website searching Google Imaduddin Usman Al-Bantani Maktabah An-Nur, maka di situ semuanya ada kitab saya 20 kitab. Dari mulai kitab Al-Fiqratun Nahdiyah yang sudah diaji di pondok pesantren ini oleh Kiai Badru, oleh Kiai Romi, juga kitab Manahijus Safiyah Syarah Alfiyah, kitab Fiqhul Hadarah dalam fikih peradaban, kitab Al-Asyarhul Maimun Syarah Jawahar Maknun, kemudian kitab Ruhul Mantiki Syarah Sulam Al-Munawwarah, kemudian kitab Al-Manahijus Safiyah Syarah Alfiyah, kitab As-Sultanah Al-Mardiyah dalam ilmu politik, dan lain-lainnya itu ada semua, dan semuanya bisa di-download gratis. Jadi bagi yang tidak punya duit untuk beli kitabnya, itu kitabnya dicetak di mana-mana, Shopee, dari mulai Kediri, Pasuruan, Jakarta. Tapi kalau mau punya pondok pesantren Nahdlatul Ulum, namanya Maktabah Nahdlatul Ulum, itu berarti belinya kepada koperasi pondok pesantren Nahdlatul Ulum. Karena banyak sekarang yang sudah menyebarkan di Shopee itu dari Pulau Jawa, dari Sulawesi, dari Kalimantan, bahkan di Aji juga di Malaysia. Tetapi kalau belinya di Maktabah Nahdlatul Ulum, itu untungnya bisa buat ngebangun pondok pesantren Nahdlatul Ulum. Walaupun tidak beli di Maktabah Nahdlatul Ulum, beli di lainnya, itu tetap barokah. Amin ya robbal. Baik, akan saya ijazahkan seluruh kitab-kitab saya, dan masih banyak kitab yang belum disebarkan, belum ada di Maktabah An-Nur yang ada di Timur Tengah itu, karena memang belum ditabir. Sekarang juga saya sedang menyempurnakan tesis ilmiah tentang nasab Ba'lawi ini dalam bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Nanti akan saya terbitkan kembali dengan dalil-dalil yang lebih presisi, dalil-dalil yang lebih kuat, dengan proposisi yang gampang dipahami baik oleh awam maupun oleh akademisi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya ayyuhal hadirun, ajaztukum jami'a mu'allafati wa marwiyati. Qabiltu, bareng-bareng. Ayyuhal hadirun, ajaztukum jami'a mu'allafati wa marwiyati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Terima kasih. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.